kembali di Dialog Lunch Talk dan saya kemudian ingin langsung bertanya kepada Pak Po. Ketika pada saat itu mengalami permasalahan di sekitar pinggang gitu ya dan juga sendi-sendi lutut ya Pak ya? Betul, dan struktur tubuh juga dan ada permasalahan-permasalahan kesehatan yang dialami saat itu. Ketika melakukan ataupun mempraktekkan cara berjalan yang benar ini, waktu itu penyesuaiannya seperti apa Pak? Sempat ngerasa nggak enak karena mungkin cara berjalannya harus dirubah? Begini, ternyata begitu dirubah, dasarnya itu merasa lain. Badan itu justru mendapat energi waktu jalan. Pada umumnya kalau kita jalan salah itu capek. Kalau ini mendapat energi, perasaan itu langsung. Jadi kalau ada benefit, apalagi seorang pengusaha ya, langsung diterima aja. Ternyata ada gunanya. Langsung dipraktekkan ya. Dan ternyata bisa, bukan ini, perutnya jadi kecil. Mengecil. Wah ini berarti pas buat wanita juga untuk perutnya lebih bagus. kecil. Ini dadanya sini. Ini. Mungkin wanita juga perlu ya dadanya. Nah, itu benar-benar dirasakan. Walaupun pada saat itu awalnya tidak nyaman ya, karena memang harus merubah cara berjalannya. Sebetulnya nyaman, tidak nyaman itu sebetulnya agak tidak nyaman, tapi langsung kelihatan manfaatnya. Jadi mengubah kebiasaan jalan dari yang tadinya mungkin dinilai salah dan sekarang akhirnya berjalan dengan benar, itu tidak mengalami kesulitan berarti ya Pak Bu ya? Karena cara melatihnya bukan jalan begini. Jadi melatihnya ada cara step by step. Bila perlu nanti bisa diajarkan caranya. Nanti kita minta diajarin ya Wiki ya. Nanti coba dipraktekin. Mas Dhani juga seperti itu ya, ketika akhirnya mempraktekkan cara berjalan yang benar, ada penyesuaian yang mungkin dirasakan waktu itu? Iya, jadi banyak ya. Seperti Pak Po bilang juga, ya yang tadinya sakit-sakit tuh mulai ada perbaikan gitu. Terus udah gitu energinya jadi lebih apa ya, lebih naik. Terus udah gitu nafasnya tuh lebih plong gitu. Pak Irwan, apa sih sebabnya kok bisa seperti itu, merasa energized gitu? Atau memang ada tahapan-tahapannya juga terkait dengan, kalau tadi kan Pak Po melihat bahwa mengatakan ada langkah-langkahnya, tidak sekaligus mengubah kebiasaan jalan. Iya, sebenarnya kan gini, kita manusia, tubuh kita punya kemampuan yang sangat alami dalam menyembuhkan diri. Kalau kulit kita terpotong ya, luka akan sembuh sendiri, dan kita tahu pun sebenarnya kalau operasi bagian yang masalah dipotong oleh dokter ya, dibenarkan, tapi kan lalu tubuh juga menyembuhkan diri sendiri. Nah, sebenarnya tubuh kita itu punya banyak sekali kemampuan menyembuhkan diri sendiri, tetapi kita yang menahannya. Nah, itulah makanya orang-orang ada yang mencoba akupuntur, ilmu pengobatan dari Tiongkok ya, ataupun akupresur. Nah, kalau kita melakukan RBA ini dengan benar, sebenarnya setiap langkah kita seakan-akan memperoleh terapi akupuntur, akupresur, dan tambahan lagi. Karena kalau terapi-terapi itu mungkin kan bersifat lokal, satu masalah tertentu yang kita sudah tahu, tapi dengan RWA seluruh tubuh kita akan benarkan. Nah ini kalau tahap latihannya sendiri, antara mungkin kayak ada karakternya sendiri atau tidak, misalnya kayak Mas Dhani sebagai seorang atlet dan juga Pak Po yang sibuk dengan aktivitasnya. Nah ini ada nggak sih untuk karakter bagi yang terbatas dengan usia atau mungkin dia mengalami sakit sebelumnya? Cara-caranya apa, customize atau sama atau berbeda? Setelah bertahun-tahun meneliti ya dengan banyak teman-teman, kita mencoba memformulasi sehingga RBA ini dapat dipergunakan oleh berbagai usia, berbagai latar belakang. Jadi Pak Po, Pak Dhani, dan misalnya yang anak-anak kecil pun atau yang sudah sangat lanjut pun bisa memakai teknik yang sama, metode yang sama, dan manfaatnya akan sangat maksimal. Pak Po, waktu itu mempraktekannya mudah atau sulit sih Pak Po? Mudah. Berdiri nanti, you bisa diberitahu. Nanti saya minta diajarin sama Pak Po ya? Iya, di sini juga bisa. Nah, itu cuma sebetulnya ya. Yang dulu ada jalan model begini, ada gini, dan hanya kalau bawahnya macam-macam ya, atau satu begini, itu ya dibenarkan begini aja. Berapa lama waktu itu dari cara jalan yang jadi kalau setiap hari latihan 1 jam, 1 jam setengah, dalam seminggu 2 minggu luar biasa hasilnya. Seminggu dan 3-4 hari aja udah kelihatan. Ini berarti ada durasinya nggak sih Pak Irmansyah untuk latihan jalan alami atau sehat ini?
Ya kita menganjurkan latihannya cukup, misalnya 1,5 jam untuk terbaik ya. Tapi kalau yang masih belum cukup kuat, belum cukup sehat, 30-45 menit juga cukup. Karena kalau baru berapa langkah saja, itu kan baru pemanasan saja. Kalau untuk hasil terbaik tentu kita mau berlatih yang cukup. Efek-efek yang dirasakan pertama kali ketika kita mempraktekkan cara berjalan dengan baik. Tadi ada yang bilang pegal-pegal dan lain sebagainya. Ada yang kemudian tadi juga sebelum kita memulai dialog gitu ya, tangannya sampai berkeringat apa segala. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bentuk penyesuaian yang memang dirasain sama semua orang? Ya, kalau pegal-pegal kebanyakan orang mengalaminya karena otot-otot yang bertahun-tahun kita tidak pernah pergunakan dengan berjalan yang benar, kita mulai pergunakan. Tapi kalau orang-orang yang merasa misalnya sampai tangan yang bengkak, berkeringat dan sebagainya, itu sebenarnya bagus. Karena kan kita lihat, kita cuma berjalan, tetapi kok bisa sampai tangan yang bengkak. Artinya itulah meridian ya dan zona refleksologi di seluruh tubuh sudah mulai dibersihkan. Oke, Wiki, saya penasaran juga sama Mas Dhani. Mas Dhani ini kan kalau di menurut Mas Irman tadi Pak Irman juga mengatakan ada perlatihan beberapa menit dan juga pertama kali Anda merasakan atau mencoba jalan sehat ini pegel-pegel juga nggak sih? Atau sudah biasa karena sudah sering latihan juga dengan pemanasan sebelum karate? Pegelnya sih nggak terlalu pegel ya. Cuman yang sakitnya itu sebenarnya sih karena saya lakuin itu mungkin badan saya tadi udah sakit gitu. Nah sakitnya jadi sembuh. Makanya jadi saya ikut lakukan terus gitu. Berbeda ya, mungkin ada karakter-karakter orang yang berbeda. Oh ini pegel dulu baru ikut terus gitu. Ini saya masalah dari dulu emang udah sakit-sakit, udah banyak sakitnya gitu. Tapi begitu saya ngelakuin itu, loh kok ada perubahan gitu dan semakin pinggang saya mendadak sembuh gitu. Nah itu dia gitu. Jadi yang sakit jadi sembuh. Betul. Nah kalau Karena yang salah, alamiah jadi dibenarkan secara nah alamiah. itu dia. Berarti yang tadi sakit sembuh dan yang tadinya salah diperbaiki, sedikit-sedikit pegel, tapi itu adalah menuju kebaikan ya. Ibaratnya menuju ke kesehatan. Ini semakin menarik perbincangan kita ini, Wiki, dan kita akan lanjutkan jalan sehat ini untuk kesehatan juga. Kami akan kembali sesaat lagi.